Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mendemokan hasil final project yang telah kami buat dengan topik musik and film, recommendation system and chat assistant. Next. Berikut anggota kelompok kami. Oke, next. Latar belakang, di mana latar belakang proyek ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan sistem hiburan digital yang mampu memberikan rekomendasi secara cepat, relevan, dan personal, di mana banyak pengguna kesulitan menentukan musik atau film yang sesuai dengan mood, aktivitas, atau preferensi mereka karena terlalu banyak pilihan di berbagai platform. Selain itu, pengguna saat ini sering harus berpindah-pindah aplikasi untuk mencari film yang cocok atau memilih musik yang sesuai sehingga pengalaman hiburan menjadi kurang efisien. Dengan fenomena ini kami mendorong pemanfaatan teknologi Large Language Model atau LLM sebagai solusi, di mana LLM ini mampu memahami bahasa natural, mengenali konteks, serta menafsirkan mood dan kebutuhan pengguna dengan lebih akurat. Berdasarkan kemampuan tersebut, proyek ini merancang chatbot hiburan berbasis LLM yang mengintegrasikan data musik dan film dalam satu sistem terpadu. Integrasi ini kemungkinan memberikan rekomendasi yang lebih cepat, lebih personal, dan tanpa perpindahan aplikasi, sehingga pengalaman hiburan ini menjadi lebih sederhana dan efisien. Oke, next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mukti. Yara Kolbu. Baik, adapun di sini tujuan dari proyek ini sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan sistem rekomendasi musik berbasis mood, aktivitas, dan karakteristik audio lagu. Yang kedua, menyediakan informasi musik secara terstruktur melalui metadata dan fitur audio. Ketiga, mengembangkan sistem rekomendasi film berdasarkan atribut dan kemiripan konten. Kemudian tujuan yang keempat, mengintegrasikan machine learning, LLM, visualisasi, dan antarmuka chatbot dalam satu aplikasi interaktif. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, ada manfaat dari segi teknis. Untuk yang pertama, memberikan contoh implementasi pipeline data modern yang lengkap. Yang kedua, menunjukkan cara mengimplementasikan LMM menggunakan Laragraph dan tools. Yang ketiga, menerapkan metode content-based filtering menggunakan TF-IDF dan causing similarity. Lalu yang keempat, ada mengimplementasikan visualisasi interaktif menggunakan Plotly. Selanjutnya, manfaat dari segi bisnis. Yang pertama, menjadi dasar pengembangan fitur rekomendasi hiburan dalam musik atau film digital. Yang kedua, memberikan pengalaman personalisasi yang lebih baik kepada pengguna dibandingkan sistem rekomendasi konvensional. Lalu yang ketiga, dapat dikembangkan menjadi AI Entertainment Assistant untuk aplikasi mobile maupun website yang membuka peluang komersialisasi yang lebih luas. Next. Selanjutnya ada dataset film. Untuk informasi dataset yang kami gunakan untuk film ini, dataset kami ambil dari platform Kaggle dengan jumlah kolom 9 dan baris 20.456. Bisa di next. Baik, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya adalah dataset musik. Nah, di mana dataset musik ini adalah data yang akan digunakan untuk nantinya proses modeling dan juga predictive model. Nah, untuk dataset musiknya ini terdapat informasi dataset yang di mana dataset ini adalah dataset Spotify yang diambil dari aplikasi dari situs Kaggle yang di mana download. Dan dataset ini memiliki informasi dari dataset, yakni jumlah barisnya. Untuk dataset musik ini itu ada di 114.000 baris data dan jumlah kolomnya ada 21 kolom atribut. Bisa tolong di next. Nah, selanjutnya, dataset ini akan dibangun untuk predictive modelnya, yang dimana predictive model ini ada 3 model yang akan dibandingkan dan akan dipilih satu model untuk menjadi acuan machine learning dari proyek kami. Nah, untuk modelnya ada model dari SVM, KNN, dan Random Forest Classifier yang dimana model-model ini dipilih karena memiliki keunikan dan kinerjanya performanya masing-masing. Next. Nah, sebelum kita masuk untuk ke modelnya,
atau ke predictive modelnya, kita terlebih dahulu adalah mempersiapkan datasetnya dan cleaning dari datasetnya itu sendiri. Untuk persiapan datasetnya kita siapin dari filenya kita dan copy path-nya dan ditampilkan melalui dev head. Lalu kita di sini pada saat kita menggunakan fungsi dev column itu terdapat kolom yang tidak ada datanya. Jadi itu data kolom yang harusnya kita hapus dan kita hapus menggunakan df drop. Lalu juga kita periksa nilai kosongnya atau nilai nulnya, di mana kita di sini ada nilai kosong dan kita menggunakan df drop na untuk menghapus dan juga kita cek menggunakan df is null dot sum. Lalu di next. Nah, untuk labelingnya. Nah, di sini karena dataset kami itu belum memiliki label mood, maka kami melakukan feature engineering yang dimana itu kami membuat mood sendiri. Nah, di sini kami menggunakan fungsi Python sederhana, yaitu memetakan lagu berdasarkan dua variabel utama atau dua parameter utama, yakni valence-nya dan energinya. Nah, logika sederhananya itu jika sebuah lagu punya valence yang tinggi dan energi yang tinggi, kami melabelinya itu dengan label happy. Nah, itu sesuai dengan teori psikologi dari kami dan sebaliknya juga, jika valence-nya itu rendah dan energinya itu rendah, maka kami menyebutnya itu set. Nah, di sini kami menggunakan atau menetapkan ada 4 parameter, yakni ada happy, set, calm, dan tense. Nah, yang dimana nantinya dari fungsi ini itu kami membuat kolom baru yaitu df mode label yang nantinya dari hasil dari labelan ini kami masukkan ke kolom baru yakni mode underscore label. Bisa di next. Nah, yang di sini adalah data pre-processingnya, yang di mana kita pertama-tama kita menentukan dulu fitur inputnya, yaitu fiturnya yang sesuai dengan dari dataset kita. Kita ambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, dan seperti energi, valence, tempo, output thickness, instrumentalness, loudness, dan speechness. Yang di mana lalu kita petakan itu menjadi input dan Y-nya atau label atau targetnya itu kita tetapkan dari fungsi label tadi yakni mode underscore label yang didapat dari fungsi-fungsi sebelumnya yang kita sudah tetapkan jadi 4 kategori itu. Lalu selanjutnya ada encode label target yang dimana encode label target ini dari targetnya dari Y-nya itu yang awalnya dia set calm happy tense itu kita ubah dia menjadi numerik atau menjadi angka yang dimana kita menggunakan di sini dari library-nya dari sklearn yakni label encoder yang dimana kita membuat jadi 0, 1, 2, 3. Lalu juga kita menggunakan scaling atau di sini normalisasi data menggunakan standar scalar yang dimana ini untuk penting untuk SVM juga KKN-nya agar rentang datanya itu tidak terlalu jauh. Lalu yang ke selanjutnya ada kita split data state-nya menjadi 80% itu untuk data train dan 20% itu jadi data test. Next. Nah, ini model trainingnya yang dimana di model training ini itu kita menggunakan 3 model tadi, yakni SPM, KNN, dan Random Forest. Bisa di next. Nah, untuk SPM kita dapat di sini, itu untuk akurasinya, langsung saja di akurasi itu udah ada 99%. Ini menyatakan SPM itu cukup bagus di sini, cuman bisa dilihat untuk dari matriks nya itu terdapat beberapa kesalahan-kesalahan kecil di uh, 0, 1, 2, 3 atau di true labelnya. Lalu di next. Lalu di KNN-nya itu akurasinya itu ada di 95% dan di confusion matrixnya itu lebih salah lagi atau kesalahannya itu lumayan lebih parah dibanding dari yang SPM tadi. Lalu bisa di next. Sedangkan di random forest modelnya itu akurasinya itu benar-benar itu full semuanya di 100% dan bisa dilihat di sini matriks displaynya itu benar-benar tidak ada kesalahan sama sekali. Jadi bisa di next. Model yang kita pilih di sini adalah model random forest classifier karena tidak ada kesalahan sama sekali, bahkan dari akurasinya, dari F1 score-nya dan lain-lainnya, dan bahkan sampai di conversion matrix display-nya itu benar-benar tidak menunjukkan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa model random forest classifier adalah model terbaik untuk dilakukan
untuk dipakai di proyek kali ini. Bisa di next. Ini adalah visualisasinya, ini adalah analisis sebaran lagunya. Bisa di next. Dan ini adalah analisis dari karakteristik tense, happy, dan lain-lainnya. Bisa di next lagi. Dan setelah itu kita save modelnya. Bisa di next. Untuk selanjutnya ada content based filtering, di mana content based yang pertama ada subdata, di mana setelah data preprocessing, selanjutnya sebelum kita lanjut untuk faktorisasi ke dalam type IDF maupun consistency, yaitu membersihkan terlebih dahulu em, data-datanya. Yang pertama yang dibersihkan adalah sinopsisnya, genre, nama aktor, genre, lalu ada sutradara. Bisa di next. Ini gabungan dari subdata, yaitu menggabungkan teks menjadi satu, yaitu yang terdiri dari description, actors, directors, dan genre-nya. Bisa di next. Selanjutnya ada TF-IDF, Factorization TF-IDF, yaitu mengukur seberapa sering kata yang muncul dalam sebuah teks dan seberapa jarang kata yang muncul di dalam seluruh dataset. Nah, ini bisa saya ambil salah satu contoh. Ini ada pada bari pada row 0 di kolom 862, em, semakin besar ting- semakin besar nilainya, maka semakin penting kata yang ada di dalam value tersebut, di mana value ini merupakan di dalamnya ada kata yang ada dalam dokumen tersebut. Bisa di next. Nah, selanjutnya setelah sudah melewati tahapan TF-IDF, maka dilakukan consistency matrix untuk mengukur kemiripan em, item satu dengan item yang lainnya yang nantinya akan digunakan untuk merekomendasikan em, film. Bisa mundur slide-nya. Nah, jika nilainya itu mendekati satu, maka em, item tersebut itu sangat-sangat mirip dengan dirinya sendiri. Namun jika em, nilainya mendekati nol atau negatif, maka em, item itu tidak mirip. Oke, bisa di next. Nah, berikut visualisasi dari genre terpopuler dari tahun ke tahun. Bisa dilihat paling tertinggi ada drama, komedi, dan thriller. Selanjutnya ada visualisasi dari word cloud synopsis film. Bisa dilihat kalau misalnya em, kata-kata yang sering muncul ya. Selanjutnya ada visualisasi dari top 10 genre populer, top 10 film dengan rating tertinggi, top 10 film sutradara dengan film terbanyak, dan top 10 genre dengan rating tertinggi. Wait, next. Selanjutnya chatbot AI musik. Next. Peran dari LLM ini sebagai pemrosesan utama dalam sistem. Ketika pengguna mengekspresikan perasaan seperti lagi sedih, lagi semangat, ataupun butuh lagu yang tenang, LLM akan menginterpretasikan ekspresi tersebut untuk memahami kondisi emosional pengguna. Setelah memahami konteks, LLM melakukan pemetaan emosi ke dalam kategori mood musik. Kalimat yang bersifat abstrak akan diubah menjadi kategori mood terstruktur seperti sad, happy, ataupun chill sesuai definisi dalam dataset. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, LLM kemudian mengorkestrasikan pemanggilan fungsi
yang diperlukan, baik tools prediksi mood, tools rekomendasi musik, maupun tools visualisasi, bergantung pada tergantung pada intent pengguna. Selanjutnya, sistem prompt. LLM ini tidak bekerja secara bebas, melainkan diarahkan menggunakan sebuah sistem prompt. Sistem prompt ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, memastikan LLM tetap fokus pada analisis pengguna, terutama dalam membaca konteks emosional yang muncul dari percakapan. Kedua, membatasi respon LLM agar hanya menggunakan data lagu yang tersedia dalam dataset sehingga tidak menghasilkan judul lagu yang tidak valid. Ketiga, mencegah LLM memberikan jawaban di luar domain musik sehingga seluruh percakapan tetap relevan dan konsisten dengan tujuan sistem. Nah, dengan adanya sistem prompt ini, perilaku LLM menjadi lebih terarah dan resiko halusinasi dapat diminimalkan. Next. Selanjutnya, framework dan tools. Implementasi backend ini memanfaatkan beberapa framework utama. Yang pertama, LangChain, digunakan untuk mengatur prompt, tools, serta integrasi antara LLM dan fungsi Python. Kedua, LangGraph, berperan sebagai pengatur workflow agent, termasuk percabangan logika seperti kapan LLM harus menganalisis mood, kapan tools perlu dipanggil, dan kapan respon akhir harus disusun. Nah, LLM yang digunakan berasal dari Gemini API sebagai model inti dalam sistem. Selain itu, terdapat beberapa tools terintegrasi, yaitu Predict Mood, menganalisis teks pengguna untuk memprediksi mood, Recommend Musik, mengambil rekomendasi lagu berdasarkan hasil pemetaan mood, serta Plot Mood Scatter, menghasilkan visual berupa scatter plot untuk analisis mood. Seluruh tools ini juga dapat dipanggil oleh LLM secara otomatis sesuai intens yang terdeteksi. Oke, next. Selanjutnya, alur kerja. Secara sederhana, alur kerja sistem ini berjalan dalam beberapa tahap. Pertama, pengguna mengirimkan pertanyaan. Misalnya, rekomendasi lagu sedih. Input tersebut diterima sebagai teks biasa. Selanjutnya, LLM membaca dan analisis maksudnya dengan memanggil tools Predict Mood. Pada contoh ini, LLM mengidentifikasi bahwa kata sedih berkaitan dengan mood set. Setelah itu, mood dikenali oleh LLM tidak secara langsung memberikan jawaban. Sebaliknya, LLM memanggil tools yang relevan, yaitu Rekom Musik. Nah, tool tersebut mengambil data dari dataset dan memilih lagu yang benar-benar tersedia sehingga hasilnya tetap valid. Di tahap akhir, LLM menyusun jawaban berdasarkan data dari tools. Hasil rekomendasi kemudian dikemas menjadi respon yang informatif, terstruktur, dan sesuai mood pengguna. Next. Saya akan menjelaskan LLM Chatbot AI Film. Next. Pada bagian awal ini ditunjukkan struktur utama dari sistem, yaitu kelas film LLM Chatbot. Kelas ini menjadi fondasi chatbot karena disinilah seluruh komponen inti disimpan, mulai dari dataset film, APK, model LLM, tool, hingga agent AI. Di dalam metode ini, sistem terlebih dahulu menyimpan dataset film, mengambil APK Gemini, serta menyiapkan variabel LLM dan agent yang nantinya digunakan untuk memproses pertanyaan pengguna. Selanjutnya, melalui fungsi Build Similarity Matrices, sistem membangun kemampuan rekomendasi film, di mana deskripsi film, aktor, sutradara, dan genre digabung menjadi satu teks, kemudian diubah menjadi vektor menggunakan TF-IDF. Dan dari sini dihitung cosine similarity untuk mengetahui tingkat kemiripan antar film. Setelah itu, judul film dibersihkan menjadi huruf kecil tanpa simbol, lalu dibuat indeks yang memetakan judul ke baris dataset. Chatbot ini juga dilengkapi sistem prompt yang berfungsi untuk membatasi perilaku LLM, yaitu fokus hanya pada domain film, tidak menjawab di luar dataset, selalu memanggil tool untuk setiap query film. Next. Slide berikutnya masuk ke bagian tools yang menjadi kemampuan utama sistem. Tools ini dibangun menggunakan LangChain sehingga dapat dipanggil langsung oleh LLM saat memproses pertanyaan pengguna. Di dalam kelas ini terdapat 3 tool. Yang pertama, Search Movie, menemukan informasi lengkap sebuah film berdasarkan judul. Yang kedua, Recommend Movie, memberikan rekomendasi film mirip menggunakan cosine similarity. Yang ketiga, ada Search Free, tool fleksibel untuk pertanyaan seperti genre, tahun rilis, rating, atau filter kata kunci.
Setelah tool disiapkan, barulah sistem membuat agent melalui proses initialize agent. Di bagian ini dibangun alur langgraf dengan dua node, LLM dan tool. Agent membaca output dari LLM dan memutuskan apakah perlu memanggil tool melalui fungsi continue. Jika LLM meminta tool, alur berpindah ke node tool. Setelah tool selesai, hasilnya kembali ke LLM. Alurnya terus berputar dari LLM ke tools LLM lagi hingga tidak ada panggilan tools lagi. Barulah proses dihentikan. Mekanisme ini yang membuat agent dapat bekerja secara otomatis dan responsif terhadap pertanyaan pengguna. Next. Setelah seluruh logika utama selesai, slide terakhir membahas bagian pendukung yang membuat chatbot lebih mudah digunakan. Fungsi clear history dipakai untuk menghapus riwayat percakapan dan mengatur ulang konteks agar sesi baru lebih bersih. Sedangkan create chatbot adalah fungsi bantu yang memudahkan pemanggilan kelas chatbot dari modul lain sehingga chatbot dapat diintegrasikan ke aplikasi apapun tanpa konfigurasi ulang. Baik, untuk Melora sendiri adalah aplikasi rekomendasi musik dan film berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna menemukan lagu dan film yang sesuai dengan mood dan preferensi mereka. Aplikasi ini menggabungkan machine learning, content-based filtering, dan AI chatbot untuk memberikan rekomendasi. Langsung saja kita mulai untuk mendemokan aplikasinya. Baik, di sini Melora memiliki dua bagian utama, ada musik dan film, di mana masing-masing memiliki beberapa fitur. Jadi kita mulai langsung saja di musik. Pada bagian musik ini terdapat beberapa fitur yakni recommendation, predict mood, chat assistant, analytics, dan about. Langsung saja kita di bagian rekomendasi ini, eh, pengguna di sini dapat memilih sesuai mood. Langsung saja kita pilih set, kemudian filter by genre. Ini kita pilih aja all dan number of song ini adalah beberapa yang akan ditampilkan. Kita buat 15. Nah, di sini akan muncul untuk beberapa rekomendasinya. Setiap lagu di sini dapat diputar saja. Nah, ini karena kita menggunakan track ID untuk mengambil sumber audio secara otomatis dan bisa diputar secara penuh yang akan ditautkan ke Spotify-nya. Nah, eh, langsung saja kita masuk ke fitur Predict Mode, di mana di sini memprediksi mood lagu berdasarkan nilai danceability, energi, valence, acousticness, instrumentalness, tempo, loudness, dan speechness. Eh, kita coba. Kita prediksi moodnya, dan di sini menampilkan rekomendasi dengan mood sedih karena sudah diprediksi untuk moodnya. Di sini terdapat daftar lagu yang disarankan. Kemudian langsung saja kita ke chat assistant. Di mana chat assistant ini kita menggunakan Google Gemini dengan user dapat bertanya secara natural. Misalnya, kita coba.
Nah, di sini sistem memberikan respon interaktif dengan daftar rekomendasi dan juga daftar-daftar lagunya ini. Ini juga bisa langsung di play eh, dan kita bisa clear chatnya. Kemudian di fitur analitik ini, musik analitik menampilkan visualisasi seperti mood distribution, top genre, kemudian ada total songs yang didistribusikan sesuai moodnya, ada mood quadrants, dan juga audio fitur by mood, serta detail mood statistik. Untuk di bagian about ini, di halaman about musik, dijelaskan cara kerja sistem musik. Melora mengklasifikasikan mood menggunakan model random forest berdasarkan fitur seperti valence dan energi. Kemudian informasi dataset, mood quadrant, Spotify integration, AI chat assistant. Halaman ini juga menjelaskan bahwa aplikasi Melora ini dapat memutar audio melalui Spotify, Track ID, serta adanya chat asisten khusus musik berbasis Gemini. Kemudian langsung saja kita masuk di bagian film, eh, yang terdapat beberapa fitur. Di bagian film ini terdapat beberapa fitur yakni recommendation, chat assistant, analitik, dan juga about. Eh, untuk rekomendasi film ini, Melora menggunakan content-based filtering, di mana sistem menghitung kemiripan film menggunakan TF-IDF dan Gaussian similarity berdasarkan deskripsi, aktor, genre, rating, dan sutradara. Kita coba melalui genre. Drama. Kita search. Kemudian di sini menampilkan beberapa daftar-daftar film yang relevan dan juga rekomendasi platform untuk dan juga rekomendasi platform untuk kita akses. Kemudian langsung saja kita ke chat asistennya. Di mana film chat asisten ini menggunakan Gemini untuk memberikan rekomendasi berdasarkan genre, rating maupun sutradara tertentu. Kita coba. Nah, di sini akan muncul untuk jawaban dari chat asistennya dan juga rekomendasi platform-platform. Langsung saja kita ke Analytics, di mana halaman analitik ini mendistribusikan total film berdasarkan genre, rating distribution, top genre, film rilis setiap tahun, dan juga top 10 film berdasarkan rating. Kemudian untuk halaman about ini, dijelaskan proses rekomendasi menggunakan TF-IDF dan Gaussian similarity. Dataset berisi lebih dari 7.000 film dari 2001 sampai 2024. Halaman ini juga menjelaskan rule-based platform recommendation, misalnya animasi Disney, Netflix, Prime Video gitu. Chat asisten film berbasis Gemini juga dijelaskan pada bagian about ini. Eh,
Sekian mungkin dari demo aplikasi Melora ini yang menggabungkan rekomendasi musik berbasis mood, pemutar audio langsung, rekomendasi film berbasis kemiripan konten, dan rekomendasi platform streaming. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, sekian presentasi final project dan demo dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.